Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman psikologi yang saya hormati dan semoga selalu berbahagia. Pada hari ini, pada hari ini saya akan menyampaikan materi terakhir dari perkuliahan kita, terutama tentang filsafat ilmu dari struktur ilmu psikologi yang kalian tekuni di Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Yogyakarta, mahasiswa yang kita cintai ini. Sebelum kuliah, mari kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia digital ini, di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi, keberuntungan hidup yang lebih banyak lagi daripada ketidakberuntungannya atau daripada ketidakbaikannya. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan Tuhan berkenan menolongnya, menyelesaikan masalah-masalahnya yang membuatnya tidak bisa hadir sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Jadi di materi ini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmunya, terutama kalau kita menggunakan bukunya Profesor Jujun R. Suryo Sumantri ya, yang menulis buku tentang susunan ilmu pengetahuan atau struktur ilmu pengetahuan ini. Kita bisa membedah dan mengembangkan keilmuan psikologi ini pertama-tama dari mana asal usulnya, eksistensinya ya, yang kemudian dalam struktur ilmu disebut kajian ini sebagai bagian dari unsur ontologi ya, wujud atau dalam bahasa harfiahnya itu keberadaan ilmu ini. Kita bicara eksistensi ilmu psikologi ini, bicara tentang asal-usulnya, lalu keberadaannya dari mana sehingga bisa berkembang sampai seperti saat ini. Lalu kajian yang kedua, unsur yang kedua dari struktur ilmu, yaitu sumber epistemologinya ya, atau epistemologinya, sumber kebenaran pengetahuan itu diperoleh dari mana, dengan metode apa, dengan teori apa, sehingga kebenaran itu bisa dipercaya oleh semua orang sehingga bisa diterima secara akademis sebagai sebuah kebenaran ilmiah gitu ya. Lalu unsur yang ketiga adalah aksiologinya, yaitu unsur terapannya, actionnya. Tentu action dari pemanfaatan ilmu ini bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini tentu menimbulkan perdebatan nilai ya, norma bahwa ilmu pengetahuan itu ketika dimanfaatkan di masyarakat bisa menimbulkan perdebatan nilai atau norma, ada asas manfaat, maslahat atau mafsadatnya kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau kita mulai dari kajian ontologinya, asal usul ilmu ini memang psikologi merupakan bagian dari ilmu humaniora ya, yang merupakan anak kandung dari ilmu sosial saya kira ya. Ilmu sosial ini dari antropologi, lalu ilmu antropologi lahir dari sosiologi, sosiologi lahir dari ilmu sosial lahir dari ilmu-ilmu alam kalau kita lihat dari tradisi Helenisme atau tradisi ilmu pengetahuan dari Yunani ini ya, dari Barat ini. Kita ketahui bahwa antropologi dengan psikologi punya objek kajian yang sama, yaitu manusia ya, terutama perilakunya gitu ya. Kalau psikologi, perilaku manusia dilihat dari sisi psikisnya, kejiwaannya. Jadi manusia sebagai makhluk yang secara psikis memiliki kemampuan untuk mengekspresikan perilakunya di dalam kehidupan nyata ini ya. Dari situ nanti ilmu psikologi ini memang berkembang karena mengalami perkawinan dengan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu eksak ya. Misalnya neuroscience itu berkawinan dengan sains ya, dengan ilmu alam.
atau dengan ilmu sosial, dengan pendekatan observasi dan sebagainya itu. Kalau kita lihat dari mitologinya, asal ilmu psikologi ini kan memang ilmu jiwa manusia itu ilmu gaib ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu ya. Tapi kalau dalam bahasa akademiknya itu kan ilmu tentang kejiwaan manusia yang mitologinya itu setiap manusia itu jiwanya gelap ya, berada dalam kegelapan sehingga menimbulkan masalah untuk dipelajari dan diselidiki serta dibantu untuk mengembangkannya gitu. Jadi dulu mitologinya itu Ratu Psike ini jatuh cinta pada dewa siapa itu ya, dewa Amor atau siapa yang tampan itu. Tapi dia tidak bisa melihat wajah dewa Amor karena dewa Amor ini datangnya pada malam hari di dalam ruangannya yang gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada terang benderang, sehingga Ratu Psike ini terus menerus penasaran dengan objek yang dicintainya ini, yang kemudian melahirkan jiwanya yang gelisah terus menerus karena selalu berada dalam kegelapan itu. Ratu Psike inilah menjadi mitologi lahirnya ilmu psikologi, di mana ilmu psikologi itu mempelajari jiwa-jiwa manusia yang gelap, yang selalu bermasalah, stres ya, depresi dan sebagainya itu, yang kemudian dicoba diselidiki faktor-faktornya, penyebab-penyebabnya, akar permasalahannya, sehingga manusia bisa kembali menjadi manusia yang punya jiwa yang normal atau mental yang normal. Kalau kita mengikuti susunan jiwa dari pandangan Sigmund Freud, misalnya jiwa manusia itu terdiri dari id, ego, dan super ego. Kita bisa mengetahui itu ya. Ada id ya, hawa nafsu yang membuat manusia itu makan, minum, terus melakukan perkawinan. Ini diwujudkan dalam ekspresi perilaku lahiriahnya sehari-hari. Tindakan nyatanya itu sebenarnya dipengaruhi oleh keinginan id itu ya, keinginan libido ya tuh. Lalu kemudian ego ya, keinginan individual, keinginan yang pikiran kita, yang lahir dari pikiran kita, ego kita, dari alam pikiran kita. Biasanya keinginan ego ini lebih individualistik ya, kepentingannya lebih ke oportunistik ya, lebih rasionalistik gitu ya, keinginan rasional yang kemudian dilakukan dalam tindakan. Misalnya ingin naik pangkat, ingin jadi presiden, itu dikendalikan oleh pikiran-pikiran itu. Lalu kemudian super ego ya, perasaan yang halus, hati yang lembut, itu jiwa manusia. Kita menangis, tertawa, merasa kasihan terhadap orang lain yang lemah, merasa iba terhadap orang miskin. Ini sebenarnya lahir dari super ego manusia yang membuat manusia bisa menimbulkan rasa empati, simpati, dan ikut merasakan penderitaan orang lain, atau ikut rasa iba. Itu hati nurani itu ya yang melahirkan itu ya. Hanya memang di kajian psikologi barat itu tidak ada unsur roh gitu ya, roh yang berasal dari Tuhan ini. Mungkin kalau kajian psikologi Islam, roh ini yang mempengaruhi jiwa kita ya, yang mempengaruhi pikiran kita, nafsu kita. Karena roh itu bersifat suci, ilahi, maka nafsu itu diarahkan ke hal-hal yang ilahi gitu ya. Pikiran diarahkan ke hal yang ilahi, yang baik gitu ya. Ego, ya, rasa belas kasihannya juga diarahkan ke hal yang baik, tidak ekstrim gitu. Itu roh itu ya. Sebenarnya ada jiwa manusia itu terdiri, kalau di kajian Islam itu ada tidak hanya pikiran manusia, perasaan dan hawa nafsunya, hatinya, tapi juga rohnya. Rohnya ini yang bersifat ilahi, yang ada di dalam diri manusia. Kalau rohnya hilang kan pikirannya hilang ya, jiwanya hilang, super egonya hilang, idnya hilang, nafsunya hilang. Itu menuju kematian itu ya, yang karena kehilangan rohnya, hilang rohnya, keluar dari jiwa kita itu. Makanya di kajian Sunan Kalijogo itu ada nafsu lawamah, nafsu mutmainah dan sebagainya, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bergejolak dan sebagainya. Itu kajian di budaya lokal Jawa itu ya kalau nggak salah. Itu psikologi ya. Lalu di dalam
epistemologinya, sumber kebenaran psikologi itu berbagai macam alirannya ya. Ada yang aliran behaviorisme ya. Jadi mempelajari manusia dari sisi perilakunya. Dari perilaku manusia, kenapa dia nangis, kenapa dia tertawa, kenapa dia membunuh, kenapa dia sombong, kenapa dia berbangga. Nah, ekspresi perilaku manusia itu diselidiki lewat pendekatan behavior itu, yang kemudian itu dipengaruhi oleh jiwanya ya gitu. Ada yang pendekatan positivistik ya, yang melahirkan neuroscience itu, melahirkan perilaku kita sebenarnya ditentukan oleh sumber-sumber makanan kita yang ada di dalam otak, nutrisi kita itu ya. Nutrisi kita membentuk otak kita sehingga otak kita mempengaruhi perilaku kita, itu neuroscience ya, kajian psikologi sains itu ya kalau nggak salah ya. Atau kajian psikologi eksperimental, melakukan eksperimen ya, kenapa manusia harus jatuh cinta berkali-kali, itu eksperimen, metodenya eksperimen, sehingga nanti melahirkan teori-teori tentang cinta dan sebagainya itu. Atau metode observasi ya, pengamatan perilaku manusia, sehingga dari perilaku manusia ini kita tahu jiwanya lagi sedih atau tidak. Dari ekspresi lahiriahnya itu lewat observasi yang bisa memahami di balik perilaku lahiriahnya itu ada unsur-unsur jiwa yang mempengaruhinya. Itu melahirkan banyak ya aliran-aliran psikologinya itu ya. Ada Abraham Maslow, ada Erich Fromm dan sebagainya itu. Nah, itu kita bicara, kalau sudah bicara paham-paham ini, kita bicara epistemologinya, sumber-sumber kebenaran ini, yang kemudian sumber-sumber kelahiran ini mendalilkan metode baru, teori baru ya, itu teorinya Freud tadi, teori eksperimen atau teori eksistensialisme Erich Fromm dan sebagainya itu ya. Itu adalah kajian filsafat ilmu psikologi dari struktur ilmunya, dari unsur kedua yaitu epistemologi, sumber pengetahuan dari kebenaran itu. Karena manusia ini kecenderungannya mencari kebenaran, dan kebenaran itu merupakan sumber pengetahuan, dan pengetahuan itu lahir dari rasa ingin tahu. Makanya orang-orang pinter itu biasanya rasa ingin tahunya besar, rasa ingin tahunya banyak, rasa ingin tahunya tinggi, sehingga karena rasa inginnya tinggi, rasa penasarannya, itu ilmu pengetahuan dari situ ya, maka menimbulkan pengetahuan. Dari pengetahuan itu melahirkan kebenaran, dan kebenaran ini tergantung pada metode dan teorinya itu, gitu ya teman-teman semuanya. Lalu yang terakhir adalah unsur ketiga dari struktur ilmu adalah aksiologi ya. Jadi actionnya ketika ilmu dimanfaatkan untuk dunia publik ya, ketika di dunia akademik seperti ini bebas gitu ya, kita bisa berteori apapun, bermetode apapun, bertesis apapun tentang ilmu psikologi ini. Tapi ketika diterapkan masyarakat, tentu menimbulkan perdebatan nilai, perdebatan etis baik dan buruknya gitu ya. Misalnya kita menggunakan metode eksperimen ya, lalu kita jatuh cinta dengan banyak orang, itu ketika di tingkat aksiologi menimbulkan perdebatan moral, perdebatan etika. Tidak bagus eksperimen seperti itu, merupakan eksperimen yang melanggar norma-norma, nggak boleh nyenangi banyak orang ini gitu ya. Tapi ada yang menganggap boleh, manusia bebas gitu. Itu adalah kajian-kajian struktur ilmu di dalam unsur aksiologi ini, atau problem nilai dari ilmu. Jadi ilmu itu ketika diterapkan itu mengandung nilai-nilai itu, dan nilai-nilai itu biasanya seorang ilmuwan itu tidak hanya memahami norma-norma sosial di masyarakat, tapi juga ilmuwan sendiri itu harus berpegang pada etika itu. Kalau ilmuannya nggak punya etika, jadi ilmu bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal yang buruk itu ya. Jadi memang di semua ilmu pengetahuan itu selalu ada susunan ilmu pengetahuan itu yang terdiri dari 3 unsur, termasuk dalam studi psikologi ini adalah unsur ontologi yang melahirkan filsafat ontologis, filsafat keberadaan, asal-usul, eksistensi, wujudnya, wujuduhu kalau bahasa Arabnya itu.
Lalu filsafat epistemologinya, filsafat ilmunya ini akan melahirkan sumber-sumber kebenaran itu dari mana diperoleh data-data kebenaran itu sehingga melahirkan teori baru, metode baru. Itu adalah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu yang unsur ketiga adalah aksiologi. Ketika kebenaran itu sudah kita dapatkan secara ilmiah bisa ditentukan, belum tentu bisa bermanfaat bagi masyarakat, atau belum tentu para ilmuwan psikologi atau ilmuwan lain itu menggunakan ilmu itu untuk hal yang baik, bisa disalahgunakan. Tidak hanya psikolog ya, dokter pun juga bisa menyalahkan, atau ustadz atau kiai bisa juga, pemimpin agama, pendeta bisa juga menyalahgunakan ilmunya yang dimiliki itu ya, untuk cari uang saja misalnya. Kalau pendeta atau kiai hanya menjual agama misalnya, atau psikolog itu hanya untuk merusak jiwa sosial masyarakat, atau dalam ilmu ekonomi bisa, kapitalisme itu bisa menghancurkan orang-orang miskin, itu bisa disalahgunakan itu. Atau dalam ilmu kedokteran, dokter-dokter itu bisa menyalahgunakan obat atau menjual obat seenaknya. Itu tergantung moralitas dari para ilmuwan yang menguasai kompetensi dari ilmu yang ditekuni. Karena itulah seorang ilmuwan dituntut untuk memiliki moralitas dan integritas yang tinggi. Selain tentu saja dia bisa memahami norma-norma sosial di mana ilmu itu mau dikembangkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Bisa bertanya di WhatsApp atau di lain kesempatan, atau sharing-sharing ide di lain kesempatan. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.